Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video gambar teknik terapan part 6. Di video kali ini kita akan belajar tentang text dimension, multileader, dan pembuatan tabel ya. Oke, langsung saja ke videonya. Yang pertama kita akan mempelajari teks. Teks di sini kita sudah lihat icon teks ini A ya. Di annotation tools ada multi-line text dan single line. Kita coba ya multi-line text dan single line apa bedanya. Shortcut daripada multi-line text ini T ya, T enter. Kita misalkan gambar teknik terapan, langsung atasnya kita langsung masuk ke text editor ya, langsung berubah atasnya dari home tadi kita masuk ke text editor. Fungsinya adalah untuk mengedit teksnya, misalnya kita bisa edit font di sini atau perataan rata kiri, rata tengah, rata kanan gitu ya. Kita misalkan ganti fontnya seperti ini, atau kita misalkan italic, kita bold seperti ini ya pokoknya. Kemudian ini biasanya itu bug yang terjadi pada AutoCAD. Apabila saya close text editor ini akan previewnya tak nampak ya, previewnya ini besar tetapi aslinya itu kecil. Kita coba ya, close text editor, hilang. Tapi jangan khawatir, biasanya di sekitar sini itu ya. Cara mencarinya kalau saya sendiri menggunakan ini ya, select. Kita zoom, kelihatan ya. Caranya untuk membesarkan ya, kita tinggal klik 2, kemudian kita atur ya, ini misalkan 10, close. Lumayan besar ya. Kita juga bisa atur, misalnya ini kita rata kanan, rata tengah ini ya, pokoknya text editor untuk mengatur teks ini. Kemudian kita coba single line. Shortcutnya yaitu TEXT, nggak ada shortcutnya ya, jadi ini kita ketik aja TEXT ini ya, enter, klik, langsung kita diizinkan untuk mengetik misalkan terus gini ya, gambar teknik. Apabila saya close, ini sudah posisi terclose ya, langsung menjadi kata masing-masing atau tidak menjadi satu kesatuan ya. Iya, terpisah-pisah. Apabila ini enggak ya, jadi satu kesatuan. Dan ini juga tidak bisa diedit, tidak bisa diganti font, tidak bisa dirata kanan, rata kiri, bold, italic dan lain-lain tidak bisa ya. Jadi biasanya kita gunakan, lebih kesimpulannya lebih efektif atau efisien menggunakan multi-line text. Kemudian kita akan mempelajari dimension tool. Ada 8 ya di sini. Kita akan mempelajari 6 saja: linear, align, angular, arc length, radius, dan diameter. Linear inti untuk memberi dimensi pada garis vertikal dan horizontal. Align untuk garis diagonal, angular untuk mengetahui sudut antara dua garis ya. Terus arc length ini untuk mengetahui keliling daripada lengkungan atau panjang daripada lengkung. Radius untuk mengetahui radius, dan diameter ya untuk diameter. Kita akan membuat bidang seperti ini. Kita
menggunakan polyline. Ini 800, ke atas 400, kemudian ke samping kiri 500, kita tutup, C close. Kemudian kita buat lengkungnya menggunakan arc center end ini ya. Caranya dari bawah, tengah, kemudian atas. Kemudian kita buat circle center radius. Kita paskan ini di pertemuan antar ini ya. Radiusnya 50. Kemudian kita buat lingkaran besar berdiameter, kita gunakan center diameter berdiameter 200 ya. Nah, kira-kira sini aja 200. Oke, kita coba gunakan linear. Kenapa tidak terlihat atau kecil sekali seperti ini? Kita perlu mengatur dimensi stylenya. Kita klik di DIM STY ini ya, dim style, atau lebih simpelnya kita bisa langsung D enter, shortcutnya ya, D enter dim style. Ini saya sudah pernah buat ya. Kita buat baru, template baru, dimensi style, template baru untuk tugas kali ini. Kita akan buat baru template dimensi style untuk tugas kali ini. Langkah pertama yaitu new, kita namai tugas GTT part 6 misalnya. Continue, kemudian di simbol and row ini kita bisa atur arrowhead-nya. Arrowhead ini sesuai namanya ya, kepala panah atau ini ya. Kita bisa atur misalnya dot, architectural, tick, dan lain-lain ya. Biasanya saya gunakan architectural tick. Kemudian arrow size-nya kita atur, karena kita belum tahu bagaimana hasilnya. Kita coba-coba dulu 15 misalkan. Kemudian ini biarkan saja. Kemudian text. Di sini text style kita bisa mengubah fontnya ya. Misalkan jangan aneh-aneh seperti ini ya, umumnya saja yang general dipakai. Misalkan ini apply, close. Kemudian kita atur tadi kan arrow size-nya 15. Ini kita buat lebih besar daripada arrow size-nya 20. Nanti kalau misalnya tidak sesuai bisa kita atur lagi. Sementara seperti ini, kemudian primary, kita masuk ke primary unit. Sementara kita pelajari simbol and arrow, text, dan primary unit terlebih dahulu. Untuk unit formal kita gunakan desimal saja seperti ini. Kemudian untuk presisinya kita gunakan 0, tidak ada angka di belakang koma, karena saya menggunakan satuan senti ya pada penggambaran kali ini. Jadi tidak perlu angka di belakang koma. Kemudian kita oke. Untuk menggunakannya kita harus ke set current, kita klik tugas GTT part 6 nya, set current, kemudian close. Template ini siap digunakan. Kenapa ini tidak berubah? Karena kita masih menggunakan template standar ya. Tadi kita hapus. Kita ulang lagi linear ini, linear seperti ini. Langsung ya ketahuan ukurannya 500. Kita gunakan lagi linear untuk bawahnya 800, benar. Ini tingginya 400.
Kemudian kita gunakan aligned untuk garis diagonalnya seperti ini. Kenapa kita harus menggunakan aligned untuk mengetahui atau memberi dimensi pada garis diagonal? Apabila kita gunakan linear seperti ini ya, dia akan membaca garis horizontal atau vertikalnya nih seperti ini ya, tidak bisa membaca panjang garis diagonal. Kemudian kita ingin tahu panjang daripada lengkung ini atau keliling setengah lingkaran ya. Kita langsung saja klik lengkungnya, kita tarik, langsung ketahuan ukurannya 628. Kemudian kita ingin ketahui radius daripada lingkaran kecil ini, kita klik lingkarannya, kemudian dimensinya kita tempatkan sesuai yang kita inginkan, klik. Kemudian diameter, kita klik lingkarannya, tempatkan dimensinya sesuai yang kita inginkan. Jadi ya seperti ini, ketahuan ukuran-ukurannya sama ya. Selanjutnya kita akan mempelajari leader. Leader ini digunakan untuk memberi keterangan pada gambar kerja atau biasanya pada gambar detail ya. Di sini ada detail pondasi batu kali yang akan kita beri leader, atau ini ya, leader itu maksudnya ini tulisan-tulisan pasangan bata. Caranya bagaimana? Di video kemarin kita sudah buat pondasi, denah pondasi dan detail pondasi ini ya. Kita copy aja dari sini. Kita copy. Ini ya. Kemudian kita beri detail-detailnya ya sedikit. Mulai dari urukan, tanah uruk, ini tanah asli, kemudian pasir uruk, kerabat beton, spesi ya. Kita percepat saja. Oke, jadi seperti ini. Kita fokusnya di leadernya ya, bukan, ini hanya sebagai contoh. Shortcut dari leader yaitu MLD. Klik. Kemudian kita tempelkan crosshair ke bidang yang ingin kita namai. Kita tarik. Kita klik. Oke, kemudian kita diizinkan ini ya, masuk ke text editor. Kita diizinkan untuk menulis atau mengetik keterangannya. Misal dinding bata. Ukurannya belum sesuai ya, sama seperti kemarin. Kita klik 2 kali, kemudian kita perbesar di sini ya, ini text height-nya kita ubah misalkan 15. Oke. Kemudian ini kalau diperhatikan ada tanda panah ya, kita bisa panjangkan juga. Ini untuk memindahkan tulisan ya. Tapi ini tetap menempel. Cara untuk mengatur ini supaya rapih ya. Tengah daripada garis, arrowhead-nya kelihatan. Kita bisa klik ini, kemudian Ctrl 1 ya. Di bagian leader ini sama seperti dim style. Ini konsepnya sama seperti dimensi style, jadi kita bisa atur arrowhead-nya ukuran berapa, misalkan 5 ya, kelihatan. Kemudian teksnya kita middle of text gitu ya. Jadi seperti itu untuk mengatur-ngatur garis penunjuknya ya.
Di sini terserah kalian mau stylenya bisa diganti, justify-nya, text style-nya bisa diganti seperti itu. Ini terlalu besar ya, misalnya 5 saja, masih kita close seperti ini ya kira-kira. Kemudian kita bisa ganti tulisannya, misalnya pasangan bata, sesuai dengan contoh aja ya, pasangan bata 1 PC 2 PS, 1 PC 2 PS seperti ini ya. Kemudian kita copy. Ingat, jangan tempelkan kopian di sembarang tempat, hanya di ujung arrowhead-nya supaya dia gampang untuk memposisikan arahnya. Ini ya, misalnya ini trust RAM 1 PC 3 PS, ini bata 1 PC 5 PS. Kemudian ini ada slope 15x20. Ingat ya, peletakan jangan sampai menyilang seperti ini ya. Kita tata supaya rapi. Slope 15x20. Kemudian pasangan keramik motif 40x40. Kalau misalnya dari atas, kita urut ya dari atas. Ini jangan seperti ini, jadi kita turunkan, ini kita naikkan. Nah, supaya sedikit rapi ya. Supaya rapi, kita select semua, kemudian ini line. Jadi kita butuh satu acuan multiletter yang untuk menyesuaikan semua multiletter, misalnya ini ya. Jadi ini rata ya, rata. Kemudian spesi, kemudian rabat ton 1 PC 3 PS. Tulisan ini kita rapikan, kita select semua, kemudian line kita samakan dengan ini ya, rata. Ini juga select line, kita samakan dengan ini. Seperti ini ya kira-kira. Kemudian kita beri dimensi. Kita atur, modify. Kemudian teksnya kita kecilkan, simbol arrow juga kita kecilkan. Oke, kurang kecil ya. Kita kecilkan lagi. Ini 5, close. Shortcut daripada linear itu DLI ya. DLI seperti ini.
Untuk mengcopy dimensi kita hanya perlu mengetik shortcut D kemudian CO, dim continue, enter, select, kemudian kita tinggal tempel-tempel saja ya. Kemudian ini seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Detail pondasi batu lah. Oke, kita lanjut ke pembuatan tabel. Tabel ini seperti di konsepnya sama di Microsoft Excel, Microsoft Word. Jadi di sini ada kolom dan baris. Kolom itu yang vertikal ya. Apabila baris itu yang horizontal. Kita bisa mengatur kebutuhan kolom. Misalnya ini 5. Ini barisnya kita 7. Misalkan gini ya. Ini lebar kolomnya kita bisa atur. Ini tinggi barisnya juga kita bisa atur. Seperti ini. Ini baris pertama di sel, ini title atau judul kita bisa ganti, data, header, kita pakai judul. Second row kita bisa pakai header. Kita bisa ganti-ganti ya di sini. Terlihat ya previewnya. Kemudian sisanya all other row. Biasanya kita masukkan data. Kita oke. Kemudian kita tempel. Kita bisa isi misal RAB kuda-kuda kayu, nomor. Kalau kita klik ini kan masuk ke table cell. Kalau kita klik lagi 2 kali dia masuk ke text editor. Kita atur ya. Misal gini, kita bisa atur lebar kolomnya. Ini 1, kita atur ya 3, kita urutin. 4, ini kita masukkan item. Kemudian volume ya, satuan, harga satuan. Kita insert kolomnya ke kanan seperti ini. Jumlah kita select semua ya. Justification, misalkan itemnya kita isi balok cording gini ya, cording 8/12 seperti ini. Volumenya kita bisa merumuskan ya, seperti di Excel seperti ini.
kemudian satuannya meter kubik. Gunakan simbol ini other, kemudian kita scroll gini ya, kita cari pangkat 3 ini, select, terus Ctrl V seperti ini ya. Oke, kita kemudian masukkan harga satuannya. Kita gunakan data format ini, kita ubah ke currency nih ya. Kita ganti Rp. Kita simbolnya menggunakan rupiah. Untuk presisinya ini betul. Kita ganti additional formatnya ke period seperti ini ya. Oke, 1 juta, 10 juta, misal harga satunya 10 juta. Untuk mengetahui jumlahnya, yaitu volume kali harga satuan, kita bisa menggunakan kalkulator bawaan dari AutoCAD. Kalkulator ini ya, kalkulator, kita klik. Ini saya 10 juta. Kita sama dengan hasilnya 384.000. Oke, jadi ya seperti ini. Kita juga bisa, misalkan ini balok busuk 5/7, kita buat volumenya, kita pakai satuan meter ya, 2 meter kali 0,05 kali 0,07. Ini satuannya kita seret saja seperti ini, klik. Misalkan ini 3 juta, kita atur dulu kolomnya jadi data formatnya currency. Kemudian ini period tuh. Dan simbolnya rupiah ya. Oke. Ini 3 juta misalnya, 3 juta. Jumlahnya pakai kalkulator. .007 kali 3 juta ya, kali 3 juta. Sama dengan 21.000 ya. 21.000.
Ini seperti itu, seterusnya seperti ini ya. Misalnya kalian bisa isi-isi sendiri, kalian bisa hapus juga. Ini misalnya delete row, misalnya hanya butuh 4, seperti ini ya cara membuat tabel di AutoCAD. Terima kasih yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.